Ya mungkin wong ibu kula piyambake pendheris sawarang-sareng ngoten lho. Akhire kula piyambake wirawiri mosok wis kabeh anu ambruk pisan akhire. Ya mungkin anak sing kleru dalam aplikasi kehidupan. Lah menurutku loh Pak maksudnya ya, tapi kadang orang itu pendapatnya kan lain-lain. Kerja keras dengan rezeki itu tidak ada kaitannya. Banyak orang yang bekerja keras tapi hidupnya susah. Karena niatnya keliru. Jadi dapat hasil tapi tidak barokah. Ada aja. Karena Allah itu tidak mau diduakan. Contohnya saman jamur nih yo. Niatnya saman karena Allah atau karena uang. Kan dua. Lek saman karena uang, ya itu kok dapat uang tapi saman kok ya ada aja. Permasalahan sing anake loro, sing pokoknya Allah itu mengambil dengan paksa. Tapi niatnya harus, makanya Allah itu tidak mau diduakan itu. Semua aktivitas itu hanya karena Allah. Ada yang dua-duanya karena uang ya karena Allah. Eneng ya. Tapi Allah itu tidak mau diduakan. Ketoknya bener Mas, maksudnya aku bekerja untuk mencukupi keluarga, tapi ketoknya bener. Padahal yang mencukupi keluarga itu bukan kita. Yang mencukupi keluarga itu Allah, bukan kita. Jadi kita itu bekerja itu ya karena Allah. Perkara itu hasil hendaknya itu urusan Allah. Niatnya wis mikuwi tok satu, jangan ada yang lain. Karena ada yang lain Pak kadang kan. Jadi kan dua pilihan. Ya karena Allah ya karena uang eneng kan sing ngoten. Padahal Allah itu ndak mau diduakan. Sene wonten sing nafsu sing terus kirang ngoten niku lho nggih. Nggih, masalahnya akhirnya kan malah no. Memang kan anu di aktivitas kehidupan sehari-hari itu yang paling berat itu sensasi uang. Sensasi ya. Bener. Sensasi uang. Paling berat damel contoh juga jane nilai. Berarti kita saman apa itu terobsesi. Jamur, terus akhirnya dapat hasil banyak. Saman wis terjebak kok. Karena aku dikir nafas rezekiku lancar. Usahaku malah melaku. Lah aku kan kan terjebak nih. Bukan saman ndak menyadari bahwa rezeki itu dari Allah. Akhirnya saman terjebak dengan dikir nafasnya. Ngoten niku. Jadi hanya dikir nafas itu kan metode tok. Agar kita selalu sadar Allah yang memberikan rezeki itu Allah, semua itu Allah. Jadi jangan terjebak dengan hasil. Wonten mawon iki sawareng-sareng kula seseke kumat. Sampai terus maratuwa mriki. Mungkin zaman harus ada yang dibenahi. Lah ini harus zaman benahi, niatnya harus hanya karena Allah. Maksudnya hanya karena Allah. Jangan maksudnya aja sedikit pun sing menggok ngono. Nanti lek zaman lurus itu benar-benar ndak ada sebetulnya nih, Pak. Sebetulnya kan nyapa nyukupi kan pun pangeran ngoten. Sebetulnya kan kita diberi pembelajaran ini, ujian ini aslinya itu Allah itu kan nyapa. Ada yang keliru dalam kehidupan kita, niat kita. Jadi kita benar-benar lurus. Banyak orang itu yang terjebak. Kita sholat duka itu ya karena Allah, ya karena rezeki. Nah itu Pak. Jadi fadilah itu dijadikan tujuan akhirnya. Padahal fadilah itu memang harus dijanjikan Allah, ndak usah dicari. Tujuannya kita ya ke Allah. Masalah fadilah itu urusan Allah. Tapi kebanyakan kiai-kiai ngoten niku nggih kecemplung. Fadilahnya dijadikan tujuan gitu. Jadi sekali belok, nanti ya terus belok akhirnya. Semakin dalam beloknya. Bisa itu tujuan itu ya hanya karena Allah, bukan karena fadilahnya. Banyak yang bersolawat
karena fadilahnya yang dituju, tidak karena Allah. Jadi bersolawat itu ya saya diperintah Allah untuk bersolawat, bismillah titik, maksudnya tidak ada yang Terus ketika ditundung berbagai pembelajaran ngoten niku doa yang benar ngoten pripun? Sebetulnya memberikan ibaratnya ketenangan apa memberikan wis to oleh solusi ngoten maksudnya. Ya kita harus aslinya kan sikap kita Mas Ngo. Akhirnya sama dengan pakai 3T itu. Sikap kita itu menerima, terus syukur apa yang diberikan Allah, terus sama yakin amanah yang diberikan apapun, seberat apapun yang diberikan Allah itu amanah itu, Allah yakin menyelesaikan. Jadi sama harus yakin, benar-benar yakin. Masalahnya Allah itu gini Mas, Allah itu ketika kita masih punya usaha lain, Allah itu tidak ikut campur. Tapi ketika kita sudah merasa tidak bisa apa-apa, angkat tangan, Allah baru turun tangan. Gitu. Memang ngoten niku. Iya memang gitu. Nek kita masih merasa bisa, Allah itu tidak mau turun tangan. Wis jarne ae sak sampean kan di hatinya sih pengen aku kudu ngene, aku kudu ngene, aku kudu ngene. Itu tidak ada maunah, pertolongan Allah itu tidak ada. Tapi ketika kita sudah tidak merasa tidak bisa apa-apa, ya Allah aku sudah tidak bisa apa-apa, angkat tangan istilahnya, Allah itu baru turun tangan. Biasanya kan mikirnya wong-wong dijajal menawa ngene kan ngoten niku lho. Masalahnya gitu. Yes, kita ya namanya dikir nafas itu ya memang kesadaran kita itu on terus Mas, 24 jam itu harus sadar Allah. Jadi sama misalnya diberi amanah jamur ya. Perhatikan tanda-tandane tok. Wo tandane jamure ngene, perintah Allah, aku diperintah Allah kon ngunoni. Jadi zaman ngunu itu diperintah Allah bukan karena hasil kan lho Mas. Karena Allah memberikan tanda melalui pasti sapa iki kowe kula ini gadah pengalaman iki. Nggih. Gadah pengalaman. Kula tak cerita. Nggih. Kula kan gadah cemple cilik-cilik niku. Nggih. Cemple sing sak pranane kan kecenthet mergo urung wayahe nyapih disape. Berbabone njaluk kawin. Jadi ketara kecenthet iki karepe kula lho, karepe kula iki ya niku wau melelet lah. Saya tak susu gendang gede lah. Nggih, nggih. Susu kan gendang gede lah. Tapi pas semuanya ora lali lah sing iso gedekne Gusti Allah. Nggih. Aku yakin ku nang susu. Nggih, yakin. Malah melembung mati. Ya kata niku. Melembung mati. Kata Saya niku. kula baru sadar, masyaallah, astagfirullah. Itu ya selama niku iki aku ki iso gedekne wedhus. Nggih, sampean kan merasa bisa sih, merasa sing amprih cepete. Nanti kita akhirnya kalau yang sama dhewe ya Allah, ya itu ya salah. Dibikin nafas itu ndak ada Mas sebetulnya amalan itu. Cuma kesadarannya aktif. Nanti maunah muncul. Maunah nih kan. Pertolongan Allah, maunah itu kan pertolongan. Nabi namanya apa Pak? Musisat. Lek wali karomah, orang biasa ini maunah, pertolongan Allah. Keajaiban itu baru. Masing tanpa kita sangka-sangka di luar Ya, logika atau ya. Tapi ketika kita sudah angkat tangan, Allah baru turun tangan. Nah, biasanya nggih ngoten banget. Terus ngeten iki kula Tapi berurusan nunggu mikir ya sini iki. jadi sing bener lek pomo nyombor wedhus terus makan wedhus jadi sing bener piye to jenenge. Dan niku napa ya nyenyangi amanah ngono mah. Tandanya ibuke ndak gelem nyusoni, nggih. Nggih. Tandanya ibuke ndak gelem nyusoni. Berarti Allah memerintah jenengan memberi susu. Tapi memberi susu itu karena Allah. Karena sudah diberi tanda ibunya ndak mau nyusui. Mboten lek disusu terus iso gedhi. Mboten. Salah sing ngriki. Nggih, dadi saya diberi
diperintah Allah memberi anak kambing ini kasih susu nggih. Karena apa? Kok ngerti lek diperintah Allah? Karena Allah sudah memberi tanda. Ibunya ndak mau menyusui. Narati susu mati. Nah, mati. Jadi sampean menyusui itu diperintah Allah, Pak. Menyusui kambing. Karena Allah, maksudnya diperintah Allah. Kenapa Pak Malik kok disusoni? Diperintah Allah ngono. Kersane wong ngelokne, wah keblalet kaya ngerti-ngerti lho. Kersane. Tapi memang benernya lurusnya itu, Pak. Saya diperintah Allah. Lho kok tahu diperintah Allah? Karena ibunya ndak mau menyusui, diberi tanda. Ibunya ndak mau menyusui berarti makan ngono karena Allah. Nggih, diperintah Allah. Tandanya apa? Wedhuse mbak. Berarti Allah sudah memerintah kambing kita. Jadi ojo duwe pikiran lek dipakan. Pakan ngeten nggih. Hasil tujuannya wis mboten anu niku pun menggok sampean. Kemlelet iki Pak susu dan gede. Gede yo gur rusak sret. Nggih, namung anu Pak, tuwitik Pak. Titik banget. Kados fadilah dijadikan tujuan itu aslinya kan meh lek dilihat secara anu kan betul Mas. Iku bareng mati iki baru sadar lho. Kan memang kan fadilahnya sholat duka itu rezeki lancar. Anu tapi orang itu yang dicari fadilahnya. Nah, saiki contohnya sampean yo. Mau ke rumahku yang kamu cari tehnya. Jadi ke sini langsung cari teh. Kula prandihan lho. Lek madosi Pak Hendri, otomatis teh keluar. Tahu paham dah? Karena apa? Sudah saya janjani kalau ke rumahku tak kasih teh kopi. Tapi lek sampean rene ini langsung mencari teh ndak nyari aku. Aku kan sing jelas kan lho rene kok njaluk teh. Kan ngono lho. Ning lek sampean rene mencari saya baru teh keluar otomatis. Ndak usah merintah sampean, ndak usah merintah saya, Pak teh mana ngono ndak. Bahkan tambah jajan saat nah, nggih akhirnya tambah guringan, tambah anu gitu. Nggih. Dadi mati Pak, sedang ini kok. Loro mati kabeh enggak peranaan cilik-cilik mah. Ya salah niat seret. Salah seret. Ya sama dhewek-dhewek ini kan